penyebar berita. Iya, kenapa? Agamanya apa? Agamanya lebih baik nggak punya agama kalau bikin rusuh. Waduh, Astagfirullah. ngeri. Buat buat apa punya Jangan agama curhat tapi lah. bikin rusuh? Anda yang Jangan bikin bikin rusuh, rusuh, jangan Bang. curhat Jangan dong. bikin rusuh. Yang baik-baik aja nih kita. Iya. Dengar Orang dulu. Ngobrol penjajah aja kita santai usir aja. kok, apalagi perusuh. Santai Enggak. aja. Di Cidahu, yang Sukabumi, yang ada Kalimantan Barat, terus yang air-air ini Padang kemarin. Gimana pendapat Anda? Itu oknum, Bang. Oknum. Mungkin kita kan nggak ngerti keadaan di sana itu seperti apa, di TKP kayak mana. Bang Juma, Mungkin dengar ada dulu. pemicu. Selama ini alasan kalian itu oknum, kalian nggak mau terbuka. Seharusnya kalau terbuka, Karena di Islam dilarang mengganggu orang ibadah, Bang. Nggak ada dalilnya. aku juga paham deh. Nah, Baginda ya aja itu dulu, dia makanya. Baginda aja dulu waktu meninggal orang Yahudi dia ikut ngantarnya. Kenapa umatnya beringas? Ah, berarti oknum. Jangan bawa Bukan oknum. agama. Masa Lalu? oknum yang di Sukabumi itu rame-rame, terus yang di Padang Ya rame-rame? itu oknum. Karena tidak ada dalam agama kami perintah seperti itu. Kalau yang ada oknum cuma, kalau oknum itu 1-2 orang bro, ini satu RT. Yang namanya oknum itu artinya pelaku yang melakukan satu tindakan mengatasnamakan negara atau mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan kelompok, padahal agama, negara atau kelompok itu tidak memberikan validasi atau legitimasi terhadap tindakan mereka. Itu oknum, saudara. Gini Berbeda Bang, dengan penjajah beragama Kristen, memang itu bukan oknum, itu adalah nawaitu atau niat dari isi Bible, perintah jadi untuk gini, selama memerangi, selama ini kan membunuh. Itu perintah di kalian kan Bible. oknum. Yang bom bunuh diri yang di Bali juga oknum, yang bom Karena bunuh tidak diri yang ada, di Anda Korea ngerti oknum. nggak Jadi sih? Anda seharusnya ngerti jangan nggak? ada kata Jangan oknum Anda itu. mengatakan pelakunya itu adalah Islam karena agamanya. Tidak, itu oknum. Karena dalam Oknum itu agama ada satu orang dua Islam orang bro, tapi kalau udah gerombolan gitu bukan oknum namanya. itu oknum. Nah sekarang kalau yang Mayoritas Islam, tapi oknum karena tidak ada perintah dari agamanya. iya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. ya tapi kok kok berulang-ulang gitu. Lah, namanya oknum. Aduh, seandainya kalian Jadi mengatakan Anda ingin itu menuduh siapa ini? Anda ingin menuduh siapa? bukan menuduh. Lalu apa? Anda mau ngomong apa? Anda mau menjelek-jelekkan siapa? Bukan, saya takutnya ada yang mau provokasi. Ya, Kan oknum itu. lah itu namanya. Itu oknum. Terus yang di Tidal Sukabumi oknum, terus yang di Kalbar oknum. Lalu siapa pelakunya kalau gitu? Kalau bukan oknum? Tanya dirimu lah. Iya, saya sudah bilang oknum. Gimana sih orang ini? Berbeda kalau penjajah, Bang. Kalau penjajah itu memang kitab Anda yang perintahkan menjajah. Udah penjajah itu politik. Itu Ya, kan larinya ke politik. Wah, pandai-pandaian. Wah, kamu harus bisa giliran membedakan. penjajah politik. Apa yang politik? Nggak ada politik. Kamu harus Politik bisa- itu, kamu harus politik bisa itu hanya membedakan satu imperialisme garis dari sekian pasukan di Itu dalam kan menjalankan imperialisme. hukum yang ada di dalam Bible. Politik pula. Memang politik. Nah, sini kubacakan ya. Yang dimaksud politik. Kubacakan dalilnya. Nanti Anda bacakan juga Itu kepada saya imperialisme dalilnya. namanya itu penjajah Coba saya bacakan dalilnya. Ulangan 20. Ini memang politik, tapi nuansanya agama. Coba lihat. Kenapa Apabila kamu engkau dengar. Apabila engkau mendekati suatu wilayah untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaianmu dan membuka pintu gerbangnya, maka wajib hukumnya semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak atasmu. Itu politik. Jadi pertama menawarkan perdamaian. Setelah lawannya kemudian menerima perdamaian, maka perbudak semua orang yang meminta damai samamu itu. Ini perintah dan itu dijalankan oleh agamamu. Itu yang dilakukan oleh agamamu tuh.
Lalu dikatakan begini, lalu apabila mereka tidak mau berdamai, kepunglah mereka, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini perintah, ini agama disertai politik. Ini yang dipraktekkan Belanda. Kalau Nah, sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran perintah untuk membunuh atau memerangi atau menjajah atau menjara atau merusak rumah ibadah atau mengganggu orang ibadah. Mana dalilnya dalam Quran? Silakan. enggak, kalau masalah Belanda datang ke Indonesia itu namanya imperialisme, bro. Itu Bible yang melakukan itu, Bible, perintah Bible. Kutanya dulu saudara, kutanya dulu, yang pertama kali mendirikan lembaga Bible di Nusantara ini orang mana? Kan Indonesia ini mau direbut sama Belanda sama Jepang, itu mau Orang dijajah. Belanda. Orang Belanda yang pertama kali mendirikan lembaga Bible. Berarti memang mereka menjajah sambil menjalankan misi pemurtadan atau kristenisasi namanya. Kok bukan pula? Gimana ceritanya? Itu Sekarang fakta dulu sejarah. Aduh, bukan Pak. Itulah kau gabung-gabungkan. Sebenarnya kau Loh, kok gabung-gabungkan gimana? Sekarang yang saya baca tadi itu dalil dalam Bible atau bukan? Itu imperialisme namanya itu, bro. Enggak, yang saya tanya, yang dalil ku baca tadi itu dalil Bible atau bukan? Bukan itu patokan orang itu menjajah Indonesia. Lah, bukan itu gimana Mau ceritanya? merebut kedaulatannya. Itu perintah di dalam Bible. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, haruslah engkau menawarkan perdamaian. Kalau dia terima perdamaian, maka ajaklah, perintahkanlah mereka untuk menjadi budakmu, suruhlah mereka kerja rodi bagimu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Lalu apa? Setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya laki-laki dengan mata pedang. Itu perintah, itu perintah. Perintah itu perintah dalam Bible. Itu. Salah pula. Itu sudah ada Bible-nya. Dengar, sudah ada Bible-nya, sudah ada pelakunya, ada korbannya, masih juga katakan salah. Inilah Kristen. Kalau memang itu Inilah alasannya, Kristen. kenapa Belanda tidak menjalankan itu lagi ke negara lain? Coba, kalau memang itu alasannya. Karena dia tidak ada lagi bangsa yang bisa diperbudak, nggak ada. Kalau memang Nggak ada itu, lagi bangsa yang mau diperbudak. Semua orang sudah melawan. Coba aja lagi perhatikan. Coba lagi perhatikan isi Biblemu. enggak. Pasti terjadi lagi. Berdasar argumenmu itu, kalau memang itu. Kok berdasar itu fakta real, itu keadaan. Di mana mereka menjajah, di situ mereka dirikan gereja. Di mana mereka berbasis, di mana mereka membentuk basis, di situ pasti peninggalannya mayoritas agama penjajah. Di mana mereka bermarkas, di situ pasti tempat agamanya diajarkan. Begitu mereka pergi dari basisnya, pasti meninggalkan rumah ibadah dan pengikut. Itu fakta. Itu real. Jangan kau katakan tidak. Di mana Kristen menjajah, di situ pasti dia membuat sisa-sisa penjajahan. Berupa gereja, berupa pengikut, dan seterusnya. Itu fakta real. Sakit. Mungkin mana? Memang itu faktanya kayak gitu. Nggak ada orang Yahudi datang ke Nusantara mengajarkan Kristen, nggak ada. Yang datang mengajarkan Kristen adalah penjajah. Anda campur adukan imperialisme dengan... Anda campur adukan. Anda tadi membahas apa sebelum ini? Anda bawa yang di Aceh, yang di Bandung, di mana-mana. Apa? Saya bilang oknum, Anda campur adukan dengan agama. Giliran dikasih bukti, politik. Gila, itu semua oknum. Seharusnya kalau terbuka sebenarnya bisa selesai kan gitu. Tidak ada lagi Saudara, yang saudara, gitu. kalau pelakunya Islam itu oknum pasti, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Tapi kalau di agamamu itu politik berbungkus, tetapi isi dalamnya adalah isi cakupan Bible. Perintah memperbudak, menjajah, menjara, merampok, membunuh. Artinya Baginda juga kan nggak pernah berbuat begitu. Tapi kenapa kok umatnya gitu? Itu yang saya sayangkan. Itulah yang disebut oknum. Kayak itu, kenapa kayak itu kan?
Terserah Itulah lah. yang disebut oknum, Bang. Karena Ya, tidak berarti- ada perintah dan tidak ada contoh Iya. dari agama kami. Tapi kenapa kalau ada kejadian-kejadian semua oknum yang di Sukabumi oknum Karena tidak ada perintahnya di Islam, nggak ada perintah. Ya, dan tadi oknum, semua oknum kan gitu. Ya karena tidak ada perintah. Ya karena itulah terus alasan kalian itu, makanya Ya karena selalu memang nggak ada berbuat. perintah. Apa sih? Kan selalu ada yang berbuat kan itu. Nah, ada perintah nggak di dalam kitab sucinya umat Islam berbuat begitu? Ada nggak? Tidak ada, tapi kenapa Tidak bawahnya ada. gitu? Berarti Bawahnya oknum. gitu. Sementara kita kan nggak pernah membalas, mau dibakar kek, mau dihancurin kek, nggak pernah kita Bagaimana balas. mau membalas? Jumlah kami 87 sampai 88%, kalian cuma 6%. Sekarang Bunuh di diri. Manado, sekarang di Bunuh Manado diri itu namanya. Mau sekarang di membalas, Aceh, membalas. di Manado, Coba angka kalian naik sedikit aja. Coba naik angka kalian sedikit aja. Hah? sekarang Nggak usah sekarang terlalu yang jauh, Bung. mencapai Mohon maaf nih. Nggak usah terlalu jauh. Tengok Papua sana. Ah, Siapa pelaku di sana? ah. Hah? Siapa? ada dihancurin nggak sono musola, nggak ada kan? Enggak, saya tanya. Wow, 2016 masjid saya dibakar di Tolikara. Nah, itu cuma satu di antara berapa Cuman puluh tahun. cuman satu. Coba Jentike, Coba aja hancurkan semua musola yang ada di sana. Coba aja kalau berani. Coba aja praktekkan isi Bible di sana kalau berani. Coba hancurkan semua masjid di sana, coba kalau berani. Sudah 2 bulan. Kau itu. Baru 2 bulan udah 3 kali peristiwa. Itu fakta real. Di mana kalian mayoritas, kita lihat keadaannya. Ayo. Aman, Bebas tidak kemudian orang Islam membangun di tempat kalian yang mayoritas itu? Bebas nggak? bebas lihat Manado. Nenek lu kiper, bebas apa? Barusan laporan dari Manado, musala itu ditolak. Pesantren mau didirikan di Papua ditolak. Piti-pitinya masih ada. Ada-ada aja. Lihat di Taput. Banyak masjid di situ, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bakar. Banyak karena mereka umat Islam juga banyak. Mana banyak? Lihat dulu Tapanuli Utara. Segelintir itu. Umat Tapi Islam di sana mana umat Islam di sana mau dirikan masjid. Mereka mendirikan masjid di lingkungan mereka sendiri. Tidak sama seperti kalian. Kalian mendirikan gereja di lingkungan umat Islam. Mana coba? Di mana ada perkampungan Kristen, ada orang Islam masuk ke situ bangun masjid? Di mana itu tertulis? Di mana itu terjadi? Ada? Enggak ada. Banyak di Sumatera Utara. Di Jalan-jalan Sumatera Utara ada masjid, berarti ada umat Islamnya. Tidak mungkin ada masjid tidak ada penduduknya. Berbeda dengan kalian. Gereja kalian bangun di hutan belantara, nggak ada orang. Cuman radius dari beberapa kilo dari gereja kalian itu umat Islam semua. Saya sendiri yang melihat. Saya sendiri yang datang ke TKP. Sekeliling itu, sekabupaten itu Islam. Kalian cari di hutan belantara, dirikan gereja. Untuk siapa? Untuk siapa gereja di hutan belantara kau buat? Untuk siapa? Untuk siapa? Sekarang saya tanya dulu Anda. Ya, enggak usah kau bertanya, jawab aja dulu itu. Iya, saya jawab. Hutan belantara bikin gereja. Untuk siapa datang ke situ? Oke. Ada umat mau menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya, kok dilarang? Itu kan iblis. Siapa namanya. yang larang? Siapa yang larang? Yang di Padang dihancurin? Apa yang dilarang di sana? Kan ada gerejamu di tempat lain. Ngapain kau bikin gereja di tengah umat Islam? Selalu merasa terzolimi. Paling cantik. Urusan keagamaan kan. Di mana kamu pernah lihat orang Kristen membludak di gerejanya mau ibadah tapi tidak muat? Di mana? Nggak ada kan? Kau bikin gereja sesuaikan dengan jumlah kalian juga. Apa salahnya? Jangan karena bisnis sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit bikin gereja, sedikit-sedikit. Jangan karena bisnis sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja. Bapaknya bikin gereja, anaknya juga bikin gereja, tetangganya bikin gereja, dia juga bikin gereja. Mentang-mentang ada perpuluhan berlomba-lomba bikin gereja. Jemaahnya cuma 2 ekor. Buat tempat ibadah. Nggak ada itu, nggak ada. Itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Kami Itu punya nggak ada. uang bikin gereja. Ya bikin gereja, tapi minta pakai di aturan jalan. negara kita ini dong. Sekarang gini Bang, kalau minta Apa izin itu? dikasih nggak? Nggak dikasih. Iya pasti dikasih kalau memenuhi syarat. Negara kita ini adil terhadap penduduknya, mau Islam mau Kristen. Faktanya gereja banyak tapi sepi. Buat apa banyak? Kok gak ada pengisi yang isi? Buat apa? Tahu nggak ceritanya gereja Yasmin yang di Bogor itu? Mulai zaman Soeharto baru sekarang berapa tahun baru berdiri.
Udah puluhan Ya, tahun. Ah, baru ada izinnya berarti. Ya iyalah, berarti berpuluh-puluh tahun baru ada izinnya. Nah sekarang kenapa izinnya lambat? Apa alasannya? Kalian persulit, kalian ketakutan. Kok kalian emang saya umat Islam ini yang punya wewenang mengeluarkan izin? Ada-ada aja ini. Aduh, pemerintah lah. Ya berarti kamu menyalahkan pemerintah. Itulah kamu. Dari zaman Soeharto. Nah ini teman-teman yang zamannya duduk di pemerintahan Jokowi. nih, ada orang Kristen nih keberatan, kalian salah katanya mempersulit izin mereka. Dari zaman Soeharto. Dari zaman Soeharto mereka ingin dirikan gereja katanya, sampai sekarang baru keluar izinnya. Coba. Berapa tahun? Anda Kalian pandai tidak ya. mau kasih izin, coba kasih izin. Kenapa jadi kalian kampret? Emang saya Islam itu duduk di pemerintahan apa? Ya artinya umatmu itu cara main dulu. Kenapa jadi Islam dibawa-bawa? Yang mengeluarkan izin itu pemerintah, bukan Islam, kucluk. Terus Lagian juga kalau dirikan gereja, kayak di Makassar ini, dirikan gereja di tengah-tengah umat Islam, yang datang orang dari jauh. Nanti hari Minggu baru rame, sudah gitu motornya knalpot racing. ya kan Datang-datang teriak-teriak di rumah ibadahnya yang dipanggil Tuhan kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ngapain Tuhan-Tuhan kami dipanggil di situ? Ya marahlah kami. Kau panggillah Tuhanmu, Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Nah itu baru. Ini Allah yang dipanggil. Gimana sih? watakmu ya. Aduh. Loh, kok jadi watak? Itu fakta, itu real. Bukan. Itu fakta, itu real. Sekarang contoh nih, contoh. Ini depan rumah saya nih. Ini depan rumah saya. Jaraknya cuma 10 meter depan rumah saya nih. Itu non muslim, asal saudara tahu. 10 meter dari rumah saya non muslim. Radius 1 kilometer sampai 5 kilometer ke kanan rumahnya Islam semua. Ke kiri Islam semua. Ke belakang Islam semua. Ke kanan Islam semua. Depan belakang Islam semua. Tapi giliran mereka bikin acara, orang dari kampung, bahkan dari planet Pluto yang datang, ribut di tengah kompleks ini, entah di mana-mana parkirnya. Ada kami larang? Enggak. Mereka berjuber di situ, menyanyi-nyanyi, nyebut nama Allah. Tuhan Allah yang kudus. Karena tidak diperbolehkan bikin gereja, makanya coba tempat jauh datang. Anda harus paham dengan itu. Ngapain coba panggil-panggil Tuhan kami? Kalian bernyanyi-nyanyi panggil Allah, 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 Allah. Panggil aja Dewa, Theos, Bapa, Theos, Anak, Theos, Roh Kudus dibawa lagi. Theos Merpati. Nah itu baru betul. Ini udah nyanyi-nyanyi, mengganggu orang di kompleks. Panggil Tuhannya tuh pakai nama Tuhan kami. Itu Bang. Makanya kalau Anda ingin tertib, dengar dulu. Kalau Anda ingin tertib, ketika kemudian ingin melakukan kebaktian di kompleks, ya, teriaklah memanggil Tuhan kalian dengan nama Tuhan kalian, jangan pakai nama Allah. Teriaklah di situ sampai mulut kalian robek. Theos Bapakku yang di surga. Terpujilah namamu, Theos, Orang Kristen Arab juga nggak pakai Allah. Nah, ini bukan di Arab. Ini Arab kah? Ini Indonesia, Paman. Ini bukan di Arab. Ngapain kau pakai nama Tuhan umat Islam? Kenapa umat Kristen yang di Arab itu pakai bahasa Arab, panggil Tuhannya, bukan bahasa Indonesia? Allah ngapain coba? Sudahlah kau datang di kompleks kita, kau sebut nama Tuhanmu pakai nama Tuhan kami. Kamu parkir sana sini, belum lagi motor, belum lagi bau keteknya, Masya Allah. Bau keteknya itu aroma kandang babi itu jaraknya 1 kilometer, kecium. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. AC di rumah saya ini ada 6. AC di rumah saya 6 tidak berfungsi. Kalau mereka pada ngumpul ketek itu tajam kali nusuk hidung. Bukan cuma cuci muka sama cuci hidung. Itu. Jadi bukannya kita tidak toleransi. Kita toleransi, bro. Cuman
Kalau kalian kebaktian itu panggillah Tuhanmu, jangan kau panggil nama Tuhan kami di situ. Katanya Kristen kok panggil Allah. Sekarang umat Kristen yang ada di Arab itu bangsanya gimana panggil Tuhannya? Itu di Arab, Cak Ayu, ini Indonesia. Tadi katanya Indonesia dibahas, sekarang lari ke Arab. Enggak. Bahasa itu bukan milik pribadimu. Bahasa itu milik Bukan pribadimu gimana? Itulah kamu. Itulah Islam kamu salah. itu identik dengan bahasa Arab karena kitabnya bahasa Arab. Istilah prinsip-prinsip bahasa Arab di dalamnya, dan bukan cuma ngarap. Itu memang nama. Kata Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Nah, Kalian terus datang-datang depan rumah ini. Allah Bapakku yang turun ke bumi, inilah ya. masuk dalam rahim bunda, keluar jadi anak Allah. Apa itu? Coba keluar jadi anak Theos, atau keluar jadi anak Bapak, atau keluar jadi anak Yahweh. Itu nggak apa-apa. Ini anak Allah dibawa-bawa. Apa lagi? Teknologi TikTok ini kan milik kafir. Kenapa kau pakai? Makanya kalian tertinggal, bro. Wah, yang kayak begini aja kau protes. Karena Allah aja kau protes. Masalah Allah Kalau kau nggak protes. dipakai Kau nggak pakai. laku. Sekarang Gimana kau usahamu pakai. kalau nggak dipakai nggak laku? Sekarang kamu naik. Kalian Kalau bikin kau temuan, pesawat, kami itu bikin tinggal apa? nikmati. Tuh kami bayar, nggak gratis. Nenek lu Masalah kiper. Allah aja kau Emang kami persoalkan. gratis gitu? TikTok TikTok kau gratis pakai. untuk Islam ya? Pesawat Mana dengan bisa? kaki kau pakai umroh sama naik haji. Nih kau naik onta aja kau. Iya, lucu Nah, ente ini. Lucu. Kalau hal itu yang Anda Yang jadikan lucu. kemudian sandaran, Masalah nama aja kau persoalkan. kalau itu yang Kamu Anda nama itu jadikan milik sandaran, sekarang ilmu falak itu dari mana? Ilmu menghitung itu dari mana? Itu dulu Algoritma itu dari mana? Ayo. Saya aku di abad Ilmu 11 menghitung, tunggu dulu, kutanya dulu samamu. Ilmu menghitung itu dari mana? Coba kutanya samamu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita mau uji nih, ilmu hitung. Aljabar itu menemukan dunia Islam. Iya, Saya sekarang tahu. kutanya dulu. Aljabar itu ilmu hitung kan? Nah sekarang Iya. ada nggak penemuan-penemuan di kalian itu yang bisa menemukan satu temuan yang tidak berdasar kepada ilmu hitung? Ada nggak? Iya, saya akuin kemajuan kalian di abad Makanya jangan kau bawa itu, jangan kau bawa. Kalian Makanya harus jangan kau bawa sadar, itu. kalian tertinggal. Itu nggak Kalau paten nggak itu, sadar, nggak Anda itu paten. semakin terbelakang Nggak usah kau bawa itu, nggak usah. Nggak usah kau bawa itu. Aku Nggak pernah usah, baca nggak usah. sejarahnya, di abad Nggak 11 usah, semua nggak bidang usah. dikuasai. Umat Tapi Islam, kalian negara tertinggal. Islam, Kamu dengar, itu dengar, cuma obat dengar, kuat dengar, doang dari Arab, dengar, obat kuat. dengar, dengar. Udah paham? Negara Islam Obat kuat baru ada. menghentikan kemudian ekspor minyak bumi, gelap gulita negara Kristen. Paham kau? Diam, diam. Diam. Apa yang Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, sumber untuk operasionalnya itu adalah negara-negara Islam, yaitu minyak bumi. Diam. Jangan kau banyak cerita. Sebagus aku tenang. apapun apa yang Oke. kau jadikan temuan, pesawatmu nggak bisa terbang kalau tidak ada minyak Oke. bumi. Komputermu tidak bisa nyala, listrik nggak bisa nyala kalau tidak ada minyak bumi. Dan itu semuanya dari negara-negara Islam. Paham? Jadi kita Paham. ini sebagai makhluk Tuhan saling membutuhkan satu sama yang lain. Jangan kau Paham. kemana-mana bahasnya. Oke, Lucu paham. ente ini. Aku paham, oke. Ya gitu Jadi, dong. Nah, gitu. semua Salaman itu- kita, salaman. Cipika, cipiki, ketepak, ketepak, ketepak. Itu BBM itu dari dunia Arab. Oh sudah, katanya sudah. Kok dilanjut dulu. lagi? 20 tahun akan datang nanti itu minyak itu nggak dipakai, nanti kelaparan orang itu karena Eropa udah menemukan nanti dari sawit Kentut, dan dari kentut. Dari kentut dipakai untuk terbangkan pesawat gitu. Mengandalkan minyak. Tai sapi dipakai masak. Tidak menguasai teknologi. Anda harus paham dengan itu. Di Eropa itu bikin minyak dari Sudahlah, dari sudah, bunga- sudah, bunga matahari. Udah. Dari bunga matahari sekarang bikin. Sekarang saya tanya gini aja deh. Apa yang ditemukan ilmuwan ada nggak berasal dari Bible? Saya akui itu dulu. Ya Saya nggak makanya. pikirin. Udah. Kalian tertinggal, kau harus sadar Ampun dengan Bang itu. Suma, ampun. Obat kuat doang kalian yang bisa produksi dari Arab, titik. Ampun Bang Suma. Udah ya. Udah. Jadi kembali Aku kepada paham, tema Aku kita. paham, cuma di abad 10 kalian menguasai teknologi, astronot, Kembali ke tema kita. semua. Kembali sudah. Aku terima Jangan itu. nangis. Cuma sekarang kalian tertinggal, harus paham dengan itu. Ya sudah, kalau sekarang kami
kamu itu lebih maju, boleh nggak sekarang patung Tuhanmu itu kasih pakaian biar agak sopan sedikit? Bukan. Hah? Itu bukan urusanmu. Lah, kamu berbicara agama dengan teknologi. Bisa nggak patung Tuhanmu itu kau buat matanya berkedip-kedip, berjalan, kemudian bisa nggak? Emang dari sononya gitu kok mau diapain? Kita mau merubah itu. Berarti masih ketinggalan zaman berarti. Udahlah, nggak usah bahas itu. Pening aku dengarnya. Makanya SDM kalian itu tertinggal, bro. Kalian harus sadar SDM tertinggal gimana? Sekarang kau tunjukkan orang Kristen di Indonesia yang menjadi penemu kapal terbang. Siapa? Itu dari sekolah dari Jerman itu si Bibi kan? Iya, sekarang saya tanya siapa ya orang Kristen yang sekolah di neraka yang bisa nemukan pesawat? Siapa? Itu gurunya Ada. dari Jerman itu, bro. Bom-bom itu penemu manusia tanpa anus. Banyak orang Kristen Pandai-pandai. Kau di ini. Jerman nggak mau pulang, dia cuma Bibi doang yang pulang. Nah, Itu sekarang benar-benar pertanyaan saya, orang Kristen yang selevel B.J. Habibie siapa? Banyak di Jerman orang. Iya, nggak mau pulang, siapa? Ada orang-orang Siapa? beda juga banyak di situ. Siapa? Edis TV. Sudahlah bang, Jadi, Ayo makanya dilanjut dulu kenapa Dinda. bilang, Dinda dikasih minum aku baygon dulu pernah teman baca, kita ini. Saya sejarah ibadah dulu. itu Nah, menguasai kasih ketua segala biar dia bidang. tidak mabuk. Cuma Lanjut. kalian sekarang tertinggal. Kau harus akuin itu, paham? Apalah. Apa yang mau dipahamkan, Pak penyebar? Kalian tertinggal di segala hal sekarang. Udah? Kalau Anda tidak membuka mata, membuka diri, akan terlindas kalian. Ingat omongan saya. Mana ada. Kita selalu bersaing kok kalau masalah teknologi. Mana sih? Sekarang Ngomong itu jangan ini aja. Buktinya mana Gini. yang dari Kristen? kan rukun Islam kelima itu kan harus naik haji toh. Rukun Islam lagi. Anda kan Kristen. Enggak, biar Ngapain saya Anda ngurusin rukun Islam? biar saya buka cakrawala kamu. Artinya kalau tidak ada cakrawala pesawat, aja susah kali ngomong Anda cakrawala. bisa kamu melaksanakan rukun Islam kelima, umroh ke sono sama naik haji. Kalau nggak ada pesawat, naik onta. Karena kita tidak menguasai teknologi. Paham? Kali oke, kita nggak menguasai teknologi, tapi kita pengguna teknologi. Kalau nggak ada umat Islam nggak laku teknologi kalian, paham? Siapa bilang nggak laku? Ya iyalah, orang Kristen di Indonesia cuma berapa? Cuma dikit. Kalian mau jualan teknologi di Indonesia nggak laku kalau nggak ada orang Islam yang make. Dengar, juara Olimpiade matematika ke luar negeri bukan Juara Olimpiade. Siapa penemu aljabar? Coba siapa penemu aljabar kalau bukan orang Islam? Aku paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren kali jemaat Kristen itu ya. Tapi yang jelasnya gini loh penyebar berita baik. Karena YHWH itu adalah katanya kan Tuhan Kristen, adalah penerang dunia. Karena firman itu kan gitu, firman itu adalah Allah kan. Ternyata terciptalah genset merek firman, ada di toko-toko elektronik. Itu memang spektakuler kali penemuan Kristen itu. Ada genset merek firman. Sekarang gini. Jadi firman telah menjadi genset, begitu. Ini berita nggak mau baik. dibawa ke Bibelnya dia. Coba di Bibel itu ada nggak yang bisa apa-apa. Ini kan nggak Bibel ini. Saya jawab. Ini begini, memang keren kali ajaran Kristen. Iya, firman telah menjadi genset terang dunia. Firman bisa jadi buku enggak? Iya. Nah, itu loh. Iya, jadi di situ penyebar. Salah satu penemuan yang paling spektakuler dari Bible, yaitu ditemukannya itu genset merek firman. Karena firman telah menjadi terang dunia. Makanya Iya kan? enggak. Jadi gimana bro? Membuka cakrawala kelima. Ya, makanya membuka mindak daripada jemaat Kristen, sehingga Bible Kristen itu merupakan rujukan daripada ilmu pengetahuan. Ditemukannya sepanjang hidup ular makan debu, maka terinspirasilah adanya usaha vacuum cleaner. Nah di situ memang brilian kali memang kitab Kristen ini. Tetapi begini loh, di bidang jasa juga ada memang tercatat di dalam Bible itu penyebar berita baik. Sebarkan dulu ini berita baik. Memang spektakuler ajaran Kristen ini. Iya. Jadi begitu berita baik.
Makanya gini loh, di saat daripada berita baik sudah menyebarkan berita baik ke seluruh dunia, kenapa nggak diberitakan sebagai berita baik? Orang-orang di negara maju itu telah meninggalkan gereja, bro. Keren kali. Karena itu bro. Gini, dia rasa dengarkan bro. Sebenarnya begini loh berita baik. Yang paling spektakuler itu, saya sebenarnya sakit hati dengan Damkar. Tim SAR. Sudah ada Tuhan Juru Selamat tertera di dalam kitab suci. Mereka ini bikin sakit hati aku aja. Mereka membuat tim lagi penyelamat manusia. Ini memanglah selamatkan jiwa kami katanya. Padahal Tuhan itu udah ada di situ, Tuhan Juru Selamat ya kan. Memang akimu jongkok ya. Akimu jongkok. Sakit hati kali aku. Akimu jongkok. Iya. Apa korelasinya ke situ? IQ ku jongkok. Begini. Di saat daripada begini penyebar berita baik. Kalau saya, umatnya terus terang aja kalau saya dalam krisis kejiwaan, saya nggak akan menelpon 911. Itu pintar. Kalian terbelakang dari agama Samaria, bro. Spektakuler kali ajaran Kristen. Iya. Jadi keterbelakangan dari jemaat Kristen, negara maju telah meninggalkan gereja. Gitu loh, bro. Eropa dan Barat telah meninggalkan gereja, udah Muslim yang beli. Gimana itu? Mana dia? Hilang. Spektakuler kali memang ajaran Kristen ini. Abang Givari, selamat siang. Sebentar Bang Nasution. Kita sapa dulu Bang Nasution. Abang Givari, selamat siang. Agamanya apa nih? Bang Givari? Aduh, kenapa kalian nih ya? Yang oten ya, coba yang oten, yang Kristen, kawan kita Kristen. Silakan naik yang kawan Kristen. Biar ada diskusi, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik tadi gara-gara yang penyebar berita baik itu bilang kita terbelakang Islam. Saya tuh tadi mau nanya ke dia. Dia tahu nggak syarat bikin tempat ibadah? Saya cuman cukup 2 menit udah tahu nih semua persyaratannya. Dia bisa nggak tahu gitu loh. Kalau memang terbelakang Islam gitu loh. Tapi itulah. Mereka tuh kayak gitu, Bang. Cuman apa ya, nada-nada kebencian aja itu. Ini sebenarnya tinggal di googling gitu loh. Semua saya tuh kadang kalau nonton live gini kan saya sambil googling. Tinggal di googling kok saya bisa paham. Kalau ngomong Islam terbelakang, mohon maaf, ditipu Rob sama Edis aja kalian percaya tuh gimana ceritanya? Itulah. Itu pengikut Edis semua ini tadi, pengikut Edis banyak itu tadi. Pelajaran anak SD loh itu kalimat Rob itu. Kalau terbelakang kalian percaya, Edis tinggal ngomong apakah Muhammad Rob? Astaga, yang percaya itu cuman kalian Kristen, gitu loh. Iya, kalau orang Islam nggak ada yang menyangka itu, nggak ada yang percaya itu. Carikan saya satu orang Muslim yang menyembah Muhammad. Ya, nggak ada. Satu orang Muslim yang menyembah Muhammad, saya kasih Edis langsung 100 juta. Enggak, begini gitu loh abangku. Kalau menurut saya Edis TV itu sangat keren. Kerennya di mana? Edis lah yang merupakan gambaran terjadinya ajaran Kristen. Karena gimana? Di saat daripada ajaran Yudaism diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka kekristenan membuat makna-makna tersendiri terhadap ajaran Yahudi itu. Itulah perjanjian lama mereka. Demikian juga Edis. Edis itu dia mengambil istilah-istilah Islam, dibuatnya pengertian seperti pengertian Kristen. Gitu. Maka keren. Makanya kalau bagi saya, Edis TV, jargon daripada kekristenan sekarang, ya Edis Kristus, dia mengikut salib juga ya kan. Sama dengan Yesus. Di saat daripada Yesus Kristus bermasalah dengan tentara Romawi, dia membawa murid-muridnya itu sembunyi, melarikan diri. Demikian juga Edis. Kalau bom-bom nggak level dengan Edis, kalah bom-bom. Kalau bom-bom dia tetap di Indonesia. Lebih spektakuler Edis memang.
Jadi kalau Edis dia bermasalah, dia lari ke luar negeri. Sama dengan Yesus. Memanglah kalau Edis TV sangat spektakuler. Gitu bro. Bang Tori ini nggak tahu juga. Maka disitulah. Itu makanya nih, ini saya perkuat statement saya ya. Carikan saya satu saja Islam yang menyembah Islam ya, benar-benar Islam. Yang dia sholat 5 waktu, dia baca Al-Quran, apalagi dia hafal Al-Quran. Terus dia menyembah Muhammad Ibnu Abdullah. Saya kasih langsung 100 juta di depan mata kalian. Tapi dengan catatan dia Islam, benar-benar Islam, apalagi dia hafal Al-Quran. Wah, demi Allah, saya kasih langsung. Dengerin itu Kristen-Kristen di bawah. Kalau ada, kalau kalian masih percaya, Muhammad Trump, kalian tuh lebih terbelakang dari kami Islam. Nah, kalau kalian jauh Abang Anda. Jadi begini ya, Bang Anda, Bang Toris. Jadi mereka udah kepanasan. Di dalam diri Yesus ada Bapa. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dalam diri Yesus ada Bapa. Dalam diri Bapa ada Yesus. Mereka udah pening. Udah nggak layak lagi ini diimankan. Jadi ditularkan kepada Islam. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Allah dan Rasul setara katanya. Jadi di sini menambahkan apa? Itu kan rumus dalam Kristen yang dibawakan oleh Edi selaku Kristen. Di saat jemaat Kristen itu taat kepada apa yang diajarkan oleh Edis, maka Edis juga makanya Edis Kristus. Nah di sini, iya, karena Kristen taat sama Edis, taat sama Paulus. Paulus juga Kristus. Matius, Markus, Lukas juga ditaati Kristen. Jadi setara mereka itu. Gini loh, jadi itulah tambah Tuhannya itu memang di Kristen itu nggak boleh poligami. Yang boleh poligami Tuhannya. Gitu loh, keren. Iya kan para hotel-hotel silakan naik. Buat host dan Pak Nasution dan kawan-kawan muslim di sini, saya izin turun soalnya udah masuk asar di sini. Iya. Makasih Bang Toris. Harapan sehat dan sukses untuk abang Anda si home di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan Kristen pesonakan dulu ke atas bagaimana selamat sore, Bakso. kiprah daripada ajaran kasih. Ya, agamamu apa, Bakso? Hah? Kristen Kak. Oh, Kristen, oke. Bang Ogi Barber. Selamat sore. Halo. Bang Ogi, selamat sore. Agamanya apa, Bang? Halo. Ya. Kristen. Halo. Bukan ini Bang Ogi Barber nih agamanya apa ini? Sabar Bang Bakso, sabar dulu. Saya sapa ini kawan. Bang Ogi, kok berisik kali? Anda ada lagi di mana ini? Nah, izin turunkan ya Bang. Oke, izin saya turunkan aja dah. Jelas. Ya, Bang Bakso. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Iya. Sore, Kak. Ya, selamat sore. Ini Bang Zuma lagi sholat ya, sabar dulu ya. Anda mau bertanya ke Bang Zuma? Biar saya isi dulu kekosongan ini. Ya, sama Bang Nasution dulu ya. Nasution dulu. Iya, karena Bang Zuma lagi sholat. Apa itu lagi ibadah? Iya. Iya, lagi ibadah. Kalau kami masih lama. Ya. Jadi seiring topik Abang Bakso. Tadi kan saya ikuti Komal ini. Iya. Kadang Selamat sore Muslim. Udah turunkan aja Del. Lamet-lamet turunkan aja. Moderator yang lain, siapa yang kasih naik ini? Turunin itu. Nyampah ini aja dia. ini. Benci Bang Zuma itu nggak usah dinaikin, ngapain? Moderator yang lain, saya minta ini ya, untuk tidak ini ya. Yang kayak gitu tuh. Ya silakan Bang Bakso. Menghujat saya personal. ikuti Komal ini. Ya. Nah, tentu iya Bang Anda, silakan Abangku. Saya melihat ini diskusi ini sepertinya kurang dewasa. Artinya kita tidak bicara substansi. Seperti Bang Juma lari ke regulasi
tentang Bukan, Bang Bakso. Bang Bakso. Abangku, Tadi itu kawan izin Kristen yang Del. itu yang duluan. enggak, artinya bukan bicara duluan, artinya jangan digiring opini jadi opini nggak substansial. Artinya kita bicara agama dan keimanan. Oke. Kita ke substansial. Kita ke substansial Kita ke sebagai tema, topik. ke tema. Kalau Karena gitu itu kembali ke tema. Iya, oke. Terima kasih Abangku atas peringatannya. Di dalam hal ini begini, Abang yang tema ini saya bernarasi lihat dulu atau siapa saya yang yang bernarasi, disalibkan. Abangku? Kan gitu, siapa yang disalib? Iya, benar. Ya, Benar. Iya, judulnya Menurut iya, keimanan- siapa yang disalib. Menurut keimanan kami Kristen itu Yesus yang disalib. Oke, terima kasih Abangku. Jadi saya bawakan dulu arah berpikir kalau boleh. Kalau saya Muslim, saya berdasarkan kepada Al-Quran. Di dalam hal ini dikatakan di surah An-Nisa ayat 157 dikatakan, mereka mengatakan telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dan mereka dalam keraguan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi di dalam hal ini, sebagai Muslim, kami mengenal bahwasanya seorang Nabi Allah diutus untuk Bani Israel dan di situ dinyatakan dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Di dalam hal ini yang membunuhnya siapa? Tentu kalau dalam Islam karena dia diutus untuk Bani Israel, pembunuhnya yaitu Bani Israel. Jadi yang dibunuh, yang diserupakan dengan Isa putra Maryam ini sesuai narasi Al-Quran adalah kita bisa lihat di kitab Yahudi itu sendiri. Yaitu di kitab hukum Talmud Yahudi Sanhedrin 43a nomor 20 di situ dikatakan Yesus Nazaret matinya dihukum rajam, dilempari batu, setelah mati mayatnya digantung di pohon. Jadi di dalam hal ini Bang Bakso, sedangkan Yesus Kristus katanya seorang Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, dia disalibkan untuk menebus dosa waris Adam dan menebus dosa kutuk Torah. Berarti ada dua Yesus ini di kawasan Yahudi. Iya, di dalam iman Kristen, Yesus Kristus. Gini Bang, Yahudi itu kan. Iya, silakan Bang. Kan Yahudi. Iya, benar. Ya jadi artinya gini loh. Menurut pemahaman orang Islam bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Iya, tidak ada. Muslim tidak pernah mengakui adanya penyaliban di sana. Jadi siapa yang ada yang dikatakan Al-Quran, yang dibunuh. Yang dibunuh Enggak, siapa? Yang dibunuh Bani Israel. Maksud menurut Al-Quran kan yang disalib itu orang lain. Tidak. Al-Quran tidak mengakui adanya penyaliban. Yang dikatakan Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 157. Ini Bang, dalam pandangan Islam itu, Yesus yang mati di kayu salib itu orang lain, diserupakan dengan Nabi Isa. Tidak, iya begini. Yang dibunuh kata surah An-Nisa ayat 157. Yesus yang nggak dibunuh. itu Menurut adalah Kristen orang itu Yesus nggak dibunuh. Menurut Kristen, Yesus Kristus disalib. Menurut orang dibunuh, Israel, beda. Artinya Bani gini loh, Israel, Bang, harus kita compare arti kata disalib, dibunuh dengan disalib. Artinya, di Al-Quran Bang, di Al-Quran jelas Bang dikatakan di situ Bang Baso. Aku sekarang bicara Kristen sebagai Kristen ya, saya tidak jadi mengarah menurut Islam lah itu kan, tapi dengar dulu Bang, menurut Kristen dan Alkitab, Yesus itu kan disalib bukan dibunuh. Iya, artinya saya tidak mengganggu itu Bang. Saya tidak mengganggu itu Bang Bakso. Menurut dalil Bible, selaku yang diimani Kristen, Yesus Kristus disalib. Tetapi menurut bangsa Israel, dengar dulu, menurut bangsa Israel, tertulis di Sanhedrin nomor 43a nomor 20, Yesus Nazaret matinya dihukum rajam, dilempari batu, setelah meninggal mayatnya digantung di pohon. Jadi kami Muslim tidak mendegradasi dalilnya Yahudi, tidak mendegradasi dalilnya Kristen. Jadi kalau kata Kristen Yesus Kristus disalib, nah di tahun 33, sementara ya bangsa Israel menyatakan Yesus Nazaret mereka rajam. Nah di sini sekarang yang menjadi pertanyaan di sini, siapa yang disalib? Yang disalib di sini jelasnya gimana? Yang disalib itu adalah kesaksian Romawi ya Bangku, Bang Baso. Benarkah? Nah gimana Bang? Artinya gini loh, kita kan sekarang yang kita bandingkan antara ajaran Muslim dengan Kristen,
Kan gitu. Iya, Artinya Bangku. Ajaran merujuk Muslim sama dengan Al-Quran sama Alkitab. Kristen. Artinya Iya, biar, benar. biar Enggak diskusi gini loh, Bang. dewasa. Bagi kami Muslim, Nabi, Iya, justru ini semakin dewasa, Bang. Ini semakin dewasa. Justru Nabi Isa alaihissalam seorang Nabi Allah yang diutus untuk Bani Israel, bukan kepada bangsa Romawi. Maka di sini kami membicara ketika yang dibunuh bangsa Israel gini, siapa? Bang. Halo, Bang. Ketika Iya, silakan, bangsa Bang. Israel, halo, kenapa? Lanjut, Iya, lanjut. kan gini jelas, Bang. Gini. Ketika bangsa Nah, gimana, Bang? ketika bangsa Israel tidak secara kolektif atau menyeluruh menerima Yesus, memang kenapa tidak ya sebagai manusia kan? Ya wajar dong. Tapi ada yang mengikut kan gitu, bukan kolektif. Enggak, bukan itu apanya, Bang. Bukan itu intinya, Bang. Abang jangan campuri dalilnya Bani Israel. Kami juga tidak mencampuri dalilnya Kristen. Kami juga tidak mencampuri dalilnya bangsa Israel. Cuman itu sebagai literasi. Maka di situ abangku, saya ajarkan kepada Anda sesuai dengan 2 Korintus 11 ayat 4. Bila datang kepadamu Yesus lain mengajarkan Injil di luar yang kami berikan itu, kamu sabar sajalah. Itu dari si penyesat, jangan dipercaya. Maka di sini kita menemukan Yesus Nazaret dari bangsa Israel. Kalau kalian percaya ini akan merusak iman Kristen kalian. Nah, ini peringatan saya kepada abang. Walaupun Artinya Yesus gini loh, Kristus yang disalib katanya, dengar dulu Bang Baso. Saya kanter. Iya Bang, nanti kan abang kanter, abangku, nanti abang kanter. Jadi, walaupun bangsa Israel tidak menyaksikan penyaliban seorang Tuhan di tahun 33, sabar saja Bang, wajib imani Yesus Kristus yang disalib menurut kitab Romawi ya Bangku. Supaya tidak rusak iman Kristen abang. Kan gitu. Setujukah abang hal yang demikian? Silakan abangku dijawab. Artinya gini loh. Silakan Bang. Ketika ada firman mengatakan bahwa jangan percaya Yesus yang mengklaim dia sebagai juru selamat, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan implementasinya, ya itu memang tidak kami terima sebagai umat Kristen. Itu bukan. Iya, benar Bang. Saya setuju dengan abang. Maka silakan untuk tidak merusak daripada iman Kristen abang dan rekan-rekan lain, hanya percaya Yesus Kristus yang disalib, kata Bible Kristen yang dari kitab Romawi. Jangan mempercayai Yesus Nazaret dari kitab orang Yahudi itu sendiri abangku. Ini saya setuju dengan abang. Ya, jadi apa persoalannya? Jadi kalau kayak gitu, kalau menurut orang Bani Israel, penyaliban ini enggak ada Bang. Yang disalib berarti enggak ada karena enggak ada bangsa Israel. Iya Bang, begini Bang. Halo Bang. Ya silakan Bang. Jangan generalisasi semua bangsa Israel tidak Bang. Yesus. Itu kan Bang. Suatu ketidak narasian itu menurut saya. Iya Bang, kan kami tidak menyatakan itu Bang. Tidak ada di dalam catatan bangsa Israel. Sedangkan Yesus dia disalibkan oleh bangsa Israel pula. Jadi kok bisa bernarasi? Coba Bang. Di dalam hal ini Bang, tidak ada di dalam catatan Sanhedrin, Gittin, Makabe dan lain-lain kitab Yahudi yang menyatakan Yesus ada seorang Tuhan disalib tahun 33, enggak ada Bang. Ya, maka kan dalam itu kan menurut pendapat orang Yahudi, bukan sebagian. Bukan iya, makanya Bang. Iya, enggak ada masalah Bang. Cuman supaya tidak rusak iman abang selaku Kristen, jangan mempercayai kitab orang Yahudi. Walaupun Yesus orang Yahudi tidak menyaksikan ada penyaliban. Jadi wajib selaku Kristen Bang, wajib mengimani kitab yang dari Yunani Bang. Berbahasa Yunani. Masalah kitab Taurat dengan Injil itu tidak bisa dipisahkan, masalah kitab ya. Kita harus nggak ada hubungannya dengan kitab Bang, nggak ada hubungannya dengan kitab Bang. Kita masalah yang kita bahas siapa yang disalib Bang, topik kita siapa yang disalib. Kalau menurut Yahudi dan Islam juga tidak mengakui adanya penyaliban, yang ada pembunuhan. Yahudi dan Islam tidak mengakui adanya penyaliban. Penyaliban itu dari kitab Yunani, orang Romawi yang menjajah Bani Israel saat itu. Artinya jelas kan gitu, Bang. Artinya jelas kita lihat histori perjanjian baru itu, ya kan? Mulai Yesus lahir sampai Bang. Artinya gini, jangan dulu bantah. Artinya harus kasih ruang dulu sama aku. Oh iya Bang, silakan Bang. Artinya gini loh, harus kita lihat histori itu. Artinya kita lihatlah histori Yesus mulai lahir sampai ke penyaliban.
Kan Iya Bang, kami tidak mendegradasi itu Bang. Kalau itu tercatat di iman Kristen yang dari kitab Yunani. ya jadi Nggak apa-apa Bang. Maka jadi- justru saya suruh abang dan rekan-rekan Kristen mengimani kitab yang itu, walaupun Yesus yang hidup dari 1 sampai 33 tahun tidak disaksikan Bani Israel. Hanya disaksikan mungkin oleh orang Romawi, kan gitu Bang. orang Yahudi kok langsung yang menyalibkan Yesus kok nggak disaksikan, tapi nggak seluruh orang Yahudi. Ya, itulah kita cara diskusi ini nggak elegan. Nah Bang, Orang kalau yang gitu ajarkan menyalibkan dulu Yesus Bang. sendiri dan mendekriminalisasi Yesus ya orang Yahudi. Enggak, begini Bang Bakso. Yang melakukan penyaliban itu orang Yahudi atau orang Romawi Bang? Sesuai Bible Bang. Orang Yahudi lah. Di mana orang Yahudi Bang? Yahudi itu kan suku kan gitu. Iya, bangsa Israel lari kita katakan. Apakah Iya, bangsa artinya Israel semua yang pada menyalib saat itu Yesus Yahudi. menurut Bible atau pemerintah Romawi Bang? Itu kan pemerintahan, itu kekuasaan. Artinya Iya. ada hierarki di sana dari Pilatus Iya benar. sampai ke Iya Herodes. Bang. Itu harus kita Iya pahami Bang, juga. benar. Iya benar abangku. Benar. Jadi yang melakukan yang diderita oleh Yesus di tiang salib menurut Bible itu yang dilakukan oleh bangsa Israel atau dilakukan oleh pemerintah Romawi Bang? Artinya bicara pemerintah Romawi itu kan udah bicara salah satu negara Romawi. Kalau dikonversikan untuk sekarang. Enggak Bang, Artinya kita ambil di kisi-kisinya. Romawi ini banyak suku loh di Romawi. Kita harus paham. Iya, enggak ada masalah Bang. Jangan lari ke situ Bang. Yesus disidang di pengadilan Romawi Ya. saja atau di pengadilan Sanhedrin? Yang jelas Yesus itu kan setelah diputuskan Pilatus kan. Nah, oke Bang, clear berarti Bang. Pilatus yang menetapkan Enggak, kan? Pilatus itu bukan atas nama pribadi ya, sebagai penguasa. Iya, sebagai kerajaan harus kan penguasa, gitu. Kita harus bedakan itu loh, Pilatus dengan diri sendiri, dengan ibarat sama Jokowi. Iya benar, kan berdasarkan mimpi dari berdasarkan mimpi dari istrinya kan. Gini loh, artinya saya belum siap ngomong udah langsung abang bantah. Oh iya bang, mohon maaf bang atas Pilatus pada ketidaknyamanannya saat bangku. itu setelah melihat aduan-aduan dari pendamping-pendamping entah anggotanya bahwa dia tidak ada menemukan kesalahan sama Yesus. Kan gitu. Makanya Iya, dia serahkan, berarti kan. dia cuci tangan dia untuk masyarakat kan, biar digantikan Barnabas dibebaskan dan Yesus disalibkan, dan itu merupakan kriminalisasi menurut kami. Iya benar abangku. Kalau menurut di Bible. dalam, bentar dulu bang. Oh iya bang, Di iya dalam bang, kehidupan bermasyarakat dan negara dan secara kemanusiaan sering kita rasakan kriminalisasi, bahkan di Indonesia sendiri sebagai negara Indonesia kita hadapi itu persoalan kriminalisasi. Iya benar abangku. Jadi di dalam hal ini makanya saya peringatkan kepada abang, kalau menurut ajaran Islam yaitu nggak ada penyaliban dan Yahudi juga nggak ada penyaliban. Jadi kalau topiknya siapa yang disalib? Yang disalib Yesus Kristus hanya menurut kitab Bible berbahasa Yunani. Seorang Tuhan yang hidup di tengah bangsa Israel, matinya disalib untuk menebus dosa kutuk Torah dan menebus dosa waris Adam. Iya, jadi kan gitu bang kesimpulannya. Iya. Jadi di situ bang. Iya, jadi nggak ada yang disalib bang. Menurut Kristen. Yahudi dan Islam, dalam hal ini bang, menurut Yahudi dan Islam nggak ada penyaliban. Waduh, artinya abang jangan jadi ini loh, jangan berbohong. Di dalam Al-Quran Yesus itu nggak disalib menurut Al-Quran, tapi yang disalib orang lain. Iya, benar. Bukan salah bang. Jadi mereka gimana? tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Bukan dikatakan yang disalib orang dirupakan. Jangan bang merubah Al-Quran bang. Waduh bahaya yang bang. Diserupakan itu berarti narasi diserupakan. Yang dibunuh bang. Yang dibunuh. Tidak dibunuh disalib. Iya. Yang diserupakan dengan Isa putra Maryam itu adalah
yang dikatakan bangsa Israel Yesus Nazaret. Mau dengan siapapun digantikan Ya, itu nanti itu. kita substansinya Fakta keberadaan Isa putra Maryam, gini Bang Baso, fakta keberadaan Isa putra Maryam yang dihina oleh kaumnya, dihina keluarganya, ditolak ajarannya, disucikan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran berkata Nabi Isa alaihissalam seorang Nabi Allah yang didekatkan dan disucikan dan didekatkan. Sekarang dia didekatkan kepada Allah, diangkat ke sisinya, dan nanti dia akan disucikan dari ajaran yang menuhankan dirinya. Gitu Bang. Jadi dalam hal ini Al-Quran tidak mengakui adanya penyaliban. Kita harus clear dulu persoalan yang merujuk Al-Quran bahwa Yesus itu tidak disalib, kan gitu. Bahwa Yesus itu diangkat kan, naik. Artinya Isa putra Maryam bukan Yesus Bang. Iya, Isa putra bangsa Maryam, Israel sendiri. Isa Nazaret. Secara general mungkin di otak manusia bahwa Isa itu Yesus ya kan, tapi menurut Islam enggak bang, dari sini Bang. Yesus Kristus yang ada di dalam Bible Kristen bukan Isa putra Maryam. Karena berbeda tahun Bang. Ya, jadi gini loh, yang disalibkan di menurut Quran itu siapa? Coba. Enggak ada yang disalibkan Bang. Yang dibunuh kata Al-Quran, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Iya, siapa yang dibunuh Bani Israel? Yesus Nazaret. Yang di atas kayu salib kan? Kata Al-Quran, enggak ada dikatakan Al-Quran di atas kayu salib, enggak. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Siapa yang dibunuh Bani Israel? Karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, yaitu Yesus Nazaret. Dengan cara apa? Dirajam. Kalau yang disalib itu kitab dari Yunani Bang. Jangan dulu berbahasa Yunani. Abang jangan dulu lari merujuk ke kitab Taurat. Kita sekarang yang kita diskusikan. Enggak, bukan Taurat Bang. Kata Bible Kristen, kan perjanjian baru, Yesus itu disalib, Yesus Kristus. Kata orang Yahudi, Yesus Nazaret dirajam. Saya tanya dulu Bang. Ya silakan Bang. Yang merujuk orang yang disalib bukanlah dirinya, melainkan seorang yang diserupakan diri. Itu maknanya apa coba? Saya tanya Bang. Enggak ada penyaliban dikatakan Al-Quran Bang. Nabi Isa alaihissalam Rasul Allah tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi di dalam hal ini yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Gimana Bang? Yang saya tahu bahwa menurut Islam itu Isa itu diangkat di sisi Allah kan gitu. Iya benar, dan bukan satu-satunya Nabi Isa, itu bukan barang baru Bang. Ini loh. Dan orang yang disalibkan itu bukan diri. Enggak ada disalibkan Bang. Jangan memaksakan Bang disalibkan Bang. Itu penjajahan namanya Bang. Kata Al-Quran yang mereka bunuh. Mana coba? Di surat mana coba? Buka. Surah An-Nisa ayat 157. Surah An-Nisa ayat 157. Bentar. Silakan abangku. Udah saya bacakan tadi di pangkal pembicaraan kita. Bentar. Yang artinya kepada Anda. Surah An-Nisa. Kepada Anda. Surah An-Nisa. Ayat 157. Ayat 157. Iya. Bacakan yang kuat Bang. Ya, surah An-Nisa. Ini si Adel ini kadang dia agak-agak apa dia nih, karena dia udah tua ini. Gini iya. Quran menjelaskan tentang klaim orang Yahudi yang mengaku membunuh Nabi Isa. Itu kan klaim orang Yahudi kan? Atau Yesus? Aduh, bukan surah An-Nisa ayat 157. Jangan berkomentar Bang. Baca aja dulu arti jamaah. Surah An-Nisa ayat 157. Iya, enggak ada pakai perikop tuh Bang. Enggak ada perikopnya itu. Dengar dulu surah An-Nisa ayat 157 kan? Iya, benar abangku. Ini bunyinya. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang klaim orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Nabi Isa. Bukan itu. Bacakan artinya Bang. Ini artinya mereka mengatakan telah. Iya, bacakan. Terus ke bawah. Sampai habis. An-Nisa ayat 157 dalam Al-Quran menjelaskan tentang klaim orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Allah mengangkat Nabi Isa dan orang yang mereka bunuh adalah orang diserupakan. Jangan menjelaskan Bang. Aduh. Kok menjelaskan? Ini nggak menjelaskan. Surah An-Nisa langsung. Kok gimana sih orang
Orang ini nggak tahu Google-nya yang salah apa gimana. Ini langsung ditaruh di situ surah An-Nisa 157 dalam. Jadi iya, di akhir daripada ayat itu dikatakan, dengarkan abangku, mereka mengatakan telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan, dan mereka dalam keraguan terhadap apa yang bukan. Nggak ada nih dibilang Maryam disebut di sini putra Maryam, nggak ada bang. Nggak ada, bukan Maryam bang, nggak ada di situ berbicara Maryam bang, nggak usah ngawur bang. Kami tahu ayat Al-Quran. Iya, ini saya langsung surah An-Nisa ini bang, surah An-Nisa ayat 157 langsung. Ya coba bacakan. Surah An-Nisa ayat 157. Al-Quran menjelaskan tentang klaim orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh. Nggak ada di situ Al-Quran menjelaskan tentang apa kayak gitu, bukan kayak gitu bro. Jangan kau menjelaskan. Enggak, ini gini loh. Sudah saya bacakan kepada Anda. Google, ya berarti jadi makanya bang, jangan berusaha menipu bang. Bukan menipu, ini saya lihat Google. Google ini kan orang-orang pintar, expert. Bikin ini orang-orang expert, bukan seperti kita asumsi. Nggak usah bang cerita bang. Jadi di situ jelas bang. Yang perlu kita bahas, kita jangan dari topik. Halo bang. Mungkin Gurunda bentar lagi, barangkali sebentar selesai dia ibadah biar dilanjutkannya. Sebentar jadi begini abangku. Kita kembali ke topik. Anda yang wajib dewasa. Sebenarnya gini loh. Anda yang wajib dewasa. Jadi di sini sebagai konklusi, dengar bro. Bang, iya kita diskusi sehat. Artinya ini kan persoalan keimanan. Ngapain kita gotok-gotokan sebenarnya kan gitu. Persoalan siapa yang berbuat baik itu yang pasti ke surga. Kalau nggak berbuat baik nggak bisa. Artinya gini loh. Sebenarnya menurut Quran yang merujuk kepada Sunan Nasai 211 hadis itu. Makanya jangan kegilaan dari beda edis TV kau bawa ke sini. Dulu kau jangan banyak bacot. Makanya kalian Kristen, yang sopan kalian. Nanti bisa kau bantah. Tidak ada Al-Quran An-Nasai. Maka kalian di sini wajib normal. Kamu ini itu yang kau bantah nanti kalau jadi diam kau. Di saat kalian yang harus dewasa. Bagaimana Bang So? Kita kembali. Yang paling di sini, di saat yang paling harus dimengerti di sini, bakso, topik kita. Di sini jelas dikatakan Yesus Kristus di dalam Bible itu disalib. Kami tidak mengganggu itu. Menurut bangsa Israel, Yesus Nazaret dirajam. Kami nggak mengganggu itu. Jadi topik yang ini, siapa yang disalib? Kalau menurut Islam dan Yahudi tidak ada penyaliban. Penyaliban hanya ada menurut Kristen yang mengimani Bible yang dari Yunani. Nah itu intinya bakso. Silakan argumen Anda untuk membantah atau menyetujui. Lanjut abangku, mungkin Gurunda udah selesai ibadahnya. Belum kayaknya. Bang Zuma? Oh iya. Zuma monitor? Belum. Nah, gimana Bang Baso? Ditangkapi Bang dengan argumen yang lebih logis bagaimana sebenarnya ajaran Kristen. Saya sudah menarasikan sesuai daripada Al-Quran. Maka untuk ngecek kebenarannya itu Bang Baso, mari kita uji kalau memang Yesus Kristus yang notabene katanya seorang Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, sesuai narasi Bible, apakah Yesus Kristus yang di dalam Bible itu bisa hidup sebagai seorang Yahudi, pertanda dia hidup di tengah-tengah bangsa Israel? Ini yang paling krusial sebenarnya. Paling mantap sebagai bukti kenyataan Yesus Kristus hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Atau dua kemungkinan, Yesus hanya hidup di dalam Bible, sesuai dari narasi pengarang-pengarang Bible. Tidak bisa hidup secara real di tengah-tengah bangsa Israel. Silakan abangku, Bang Baso. Mute-nya dibuka. Gantian ngomongnya, gantian, jangan ini.
Disambut Bang ya, Bakso. ada tamu tuh. Iya, masih belum duduk itu. Bang Bakso monitor, buka mute-nya, ke mute itu. Kok ngambek? Masa sih ngambek? Bang Bakso buka mute-nya. Ngambek cemen kata yang di bawah. Aduh. Maka Bang Bakso, kami tidak mencampuri dalil Kristen, kami dukung. Tapi Bukan, kita maksud juga gini jangan loh, Bang. menghapus Gini loh, Bang. dalil orang Bani Kita Israel. Gini loh Bang, diskusi ini Silakan kan Bang, silakan Bang. harus inilah. Artinya gini loh, kita lari topik dulu Silakan ya. Bang. Nah, saya sering lihat Komal, saya lihat bahwa sering kita saudara-saudara kita Muslim menggiring opini bahwa Kristen itu entah di kitab mana itu, di Alkitab, bahwa Kristen itu kehadirannya membawa pedang, kan gitu. Jangan, itu udah lari dari topik Bang. Si Adel ini Jangan merepet dari nanti topik sama aku itu. Bang. Gini loh Bang. Itu lain topiknya, aku nggak berani Halo sama Bang, Adel. Itu ras aku terkuat. tadi kan bilang sama Abang, lari dulu kita ke topik lain, kan gitu. Aku Jangan cuman lari-lari. enggak, aku cuma mempertegas itu untuk narasi itu biar jangan sesat gitu loh. Ketika umat Kristen itu Kok sesat? Yesus Itu kan ada tertulis di Biblemu, Bang. iya, biar saya jelaskan makna Oh pedang iya Bang, itu iya Bang, iya Bang. maksudnya. Kalau Yesus itu datang tawaran dari membawa Abang, pedang nggak itu apa-apa, kan, silakan. yang Iya, itu ya, Yesus yang membawa itu pedang ya. katanya kan gitu, Iya, biar iya, saya iya. biar Oke, kita oke. paham. Silakan Bang, silakan Bang, Maksudnya silakan Bang. dalilnya di situ Yesus datang membawa pedang itu, dan itu memang Iya Bang, iya Bang. udah terbukti. Yesus membawa pedang, artinya ketika kita membawakan kabar Yesus ke tengah-tengah masyarakat, bisa jadi pedang yang datang. Bahkan suami istri bisa jadi Itu asumsi berantem gara-gara. kayak gitu. Artinya gitu loh, biar jangan salah narasikan. Ketika Yesus datang jadi membawa pedang, itu udah terbukti. Perang salib juga terbukti membawa pedang Ya karena silakan memang Bang, dinarasikan Bang, dinarasikan Bang. iya itu. Artinya biar jangan salah narasi kita soalnya kan gitu. Iya benar Abangku, berarti clear ya tadi kesimpulan kita yang tadi ya. Gimana? Kembali Ya, kembali lanjut, ke lanjut, topik, Bang. kembali ke Ya, topik kembali ke siapa topik. yang salib. Ya, back to topic. Ya, oke, it's okay. It's no problem. Nah, ini Abang Zuma sudah ada. Ya. Bang Zuma monitor. Ya dilanjut Gurunda. Baik, Makasih, Ya. udah saya isi kekosongan. baik, makasih sahabat-sahabat sekalian. Jadi gini, kalau Yesus itu datang membawa pedang, itu bukan artinya seperti yang dimaknai saudara tadi Kristen, enggak. Yesus Jangan itu datang, jadi yang sabar dulu Bang, justifikasi. Gimana? sabar. Gantian Bapak tuh Sabar. diam dulu, dengerin dulu ya. Ya. Jadi Yesus ketika datang itu datang memisahkan antara kecintaan Bani Israel kepada pelanggaran firman Tuhan dengan ajakan Yesus kepada Bani Israel untuk kembali kepada firman Tuhan. Makanya ketika Yesus datang itu dimusuhin karena kecintaan orang-orang Yahudi pada masa itu tundukan mereka kepada penjajah Romawi. Jadi siapa yang menjadi pengikutnya itu sama halnya dia telah memberikan dirinya untuk dibenci oleh sebangsa pada masa itu. Makanya dikatakan salah satu ajaran Yesus di Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku tetapi tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kenapa? Karena pada zaman itu orang-orang Yahudi sudah tidak lagi menjalankan perintah Elohim. Mereka lebih tunduk kepada kehidupan duniawi. Yesus terangkan itu di dalam Matius 23. Jangan kau mengikuti orang-orang Israel, Bani Israel, orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Mereka yang memegang puncuk pemerintahan, kepemimpinan, tapi tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka hanya mengajarkan orang lain, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Makanya kalau kita lihat tragedi awal mula munculnya ide, gagasan, kesepakatan untuk menyalib Yesus itu yang duduk bukan orang biasa. Yang duduk itu mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab, imam-imam kepala. Itu yang duduk mengambil kesimpulan Yesus harus mati karena dia telah mengganggu kita. Dia tidak mau, orang Yahudi tidak mau kenyamanan mereka dengan sekutu mereka, dengan majikan mereka Romawi
itu terganggu dengan hadirnya Yesus. Makanya dia datang mengatakan, aku datang membawa pedang. Siapa yang mau menjadi pengikutku, dia akan terlindas oleh kekejaman penguasa. Itu yang dimaksud. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu saudara. Coba Anda lihat. Gini loh Bang Juma. Silakan. Artinya gini, ketika Yesus membawa berita benar, maka banyak terganggu kepentingan baik penguasa bahkan kroni-kroni penguasa. Betul. Sehingga dia dikriminalisasi. Nah, itu betul. Artinya kan, selaku penguasa Pilatus dan Herodes menyatakan bahwa tidak mendapatkan pada diri Yesus yang salah. Tapi karena rakyat sudah mendesak, ya tentu Pilatus memberikan kertas itu yang dilempar sama masyarakat supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Itulah keinginan masyarakat. Pilatus mengiyakan rakyatnya, gitu loh Bang Juma. Nah itulah makanya cikal bakal kenapa Yesus itu rencana disalibkan. Jadi bukan karena rencana dosa waris lah segala macam, inkarnasi Tuhan lah turun ke bumi, itu bukan. Bang Juma, itu itu narasimu itu kalau menurut keimanan Kristen ya itu jelas. Iya, Yesus yang disalib dengan Yesus yang mau disalib itu berbeda, Bung. Yesus yang mau disalib dengan Yesus yang ternyata betul-betul disalib itu berbeda. Jadi Yesus itu disalib Bang Juma. Yesus palsu yang disalib, Bung, bukan yang asli. Menurut kan, menurut Islam ya menurut cerita Bible sendiri. Bukan Bang, Yesus itu disalib. Sekarang begini, izinkan saya mengurai sebentar, nanti Anda buktikan data. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel. Kristen itu kan kelompok luar. Jadi saya katakan Yahudi itu kelompok A, Kristen itu kelompok B, supaya sederhana materi kita. Bisa saya potong sedikit Bang Juma? Iya, silakan. Artinya gini loh, kita jangan, Kristen ini kan maknanya kan pengikut Kristus. Iya, Kristus palsu. Bukan artinya Kristen Yesus, bukan. Loh, siapa yang mengikuti perintah Yesus dan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan, itulah Kristen. Iya, Yesus yang mana dulu? Yesus yang mana yang memerintahkan ke gereja? Kan nggak ada. Yesus itu dengarkan, makanya Yesus Anda itu yang keluar dari kubur, itu saya akui. Aduh Bang, kau jangan artinya. Makanya izinkan saya menjelaskan supaya Anda paham. Iya, tadi kan udah saya jelaskan. Saya pamitan untuk mengcounter apa yang Abang jelaskan kan gitu. Nah, sekarang begini, percaya Anda ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, dia tidak sedang berbicara kepada Kristen? Percaya nggak? Itu dulu. Yesus tidak pernah berbicara sama orang Kristen. Ya betul, pandai. Nah, itu bagus. Nah, sekarang izinkan saya berbicara. Gini loh. Artinya kan yang menonton ini kan banyak kan gini. Artinya siapa yang mengikuti perintah Yesus dan menganggap dia sebagai Raja dan Tuhan, itulah Kristen sejatinya. Iya, saya akan iya. Kristen adalah, dengarkan. Kristen adalah hamba Kristus. Puas kan? Udah. Sekarang izinkan saya berbicara. Legitimasi itu bukan legitimasi yang hakiki, Bang Juma. Lalu kalian itu apanya Yesus kalian itu? Dalam pengertian Kristen itu harus dia bisa mengikuti perintah-perintah Yesus. Mana perintah Yesus untuk menjadi Kristen? Bukan mencari Kristen, pengikutnya kalau dia mana perintah Yesus supaya pengikutnya itu makan babi, mana? Supaya maksudnya gimana? Makan babi gimana maksudnya? Makanya izinkan saya menjelaskan. Maksudnya kalian itu tidak lari Abang Juma sama babi. Nah, karena Yesus yang kamu ikuti bukan Yesus yang asli. Bukan yang sangat spesifik itu Bang Juma. Aduh, itu perlakuan manusia itu. Kalau Saudara, menurut Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku